Di sini saya ingin memberikan perhatian kepada teman-teman sekalian, yang dimana akan selalu ada fitnahan-fitnahan, potongan-potongan, apalagi mengenai komentar-komentar yang di screenshot lalu dibikin postingan sama mereka dan diusung narasi yang sedemikian rupa. Saya menyimak postingan terbaru dari Our Life Muslim Channel, yang dimana di situ ada salah satu ustadz katanya memposting potongan video saya yang hanya beberapa detik. Lalu diusunglah narasi yang sedemikian rupa. Lihat begini begitu. Nah, di situ teman-teman, dengan bermodal potongan video yang hanya beberapa detik, dia mengomentari seakan-akan saya itu bermasalah manhajnya. It's okay, tidak masalah. Kalau saya pribadi ketika mereaction beberapa video, itu bukan cuma beberapa detik, tapi hampir 1 menit, hampir 2 menit, yang dimana tidak merubah isi video atau isi narasi yang disebutkan oleh narasumber di video itu. Seperti Adi Hidayat yang menyebutkan Asy-Syu'ara surah pemusik, menyebutkan surah Maryam mirip dengan Yohanes 3 ayat 16. Meskipun itu di antara video 54 menit kalau tidak salah, ada di menit-menit terakhir. Ya, saya komentari di menit-menit terakhir itu. Karena di situ poinnya, dan di situ yang saya permasalahkan adalah menyamakan. Ya, menyamakan surah Maryam ayat 30-31 dengan Yohanes 3 ayat 16, yang dimana dari segi makna ataupun tafsir sangat berbeda jauh. Itu yang perlu digarisbawahi. Dan sekarang kembali lagi pada pembahasan, salah satu ustadz ini memposting potongan video saya dengan narasi yang tidak baik. Dari akun Fairuz Ahmad, mengaku-ngaku bermanhaj salaf dalam bidang akidah, pakar lagi, ya. Tapi justru merusak citra manhaj salaf. Mana ada pendapat dalam manhaj salaf bahwa Allah membutuhkan hati sebagaimana manusia. Ngaji di mana dan sama siapa dia itu? Orang-orang jadinya pada alergi bin empet sama manhaj salaf, gegara pengaku-ngaku salafi kayak gini. Semua kena getahnya. Dan kalau kami lihat ini akunnya ya seorang ustadz lah kaum muslimin. Akunnya seorang ustadz. Kemudian ya di postingan tersebut ditampilkan video dan juga ada screenshot di kolom komentar di video-video Heri Pras. Dan ya entah dari mana lah itu dapatnya video dari Heri Pras, ya potongan video dari Heri Pras dan juga screenshot kolom komentar yang ada di video Heri Pras itu. Nggak tahu dapat dari mana ya, kemudian di share. Coba kita baca screenshot ya kolom komentarnya kaum muslimin. Ini ada komentar di kolom videonya Heri Pras. Nah, gini gua seneng lihat Bang Heri bahas silat lagi daripada bahas agama, yang mana kalau di bidang agama Bang Heri bukan pakarnya. Kemudian Heri Pras memberikan komentar, saya bukan pakar fikih memang, tapi saya di bidang akidah. Yang pertama kaum muslimin, ya sebagai orang yang kenal betul dengan Heri Pras, ya. Yang pertama sikap kami melihat postingan yang seperti ini, ya tidak langsung percaya bahwa ini adalah komentar dari Heri Pras. Ya, bisa jadi yang seperti ini, ya buatan-buatan AI. Ya, apalagi sekarang ini gampang lah teknologi, ya. Dan kalaupun itu komentar dari Heri Pras betul, ya kami menilai yang seperti ini ya kalau kita analogikan dengan ucapan, ya ini sabku lisan, ya. Maksud Heri Pras ini bukan pakar masalah bidang akidah, akan tetapi ya beliau ini sedang mendalami ilmu akidah yang diajarkan oleh para ulama yang bermanhaj salaf. Karena akidah ini pondasi yang benar-benar harus dipelajari secara detail, karena ini menjadi asas dari bagaimana baiknya pemahaman syariat Islam seseorang. Kalau dalam memahami hal-hal yang asas itu melenceng, ya maka dipastikan yang fikih-fikih itu bakal melenceng. Itu maksudnya Heri Pras. Ya, maksudnya beliau ini bukan mengaku pakar, karena nggak mungkin mengaku pakar kaum muslimin, nggak mungkin. Ya kami rasa sebodoh-bodoh orang yang ikut dalam dakwah sunnah, nggak mungkin dia mengaku bahwasanya dirinya adalah pakar dalam bab akidah. Nggak mungkin. Seorang ustadz pun ya kami rasa nggak mungkin lah mengklaim bahwa dirinya adalah pakar betul. Nggak mungkin ya. Apalagi sekelas Heri Pras. Ya mungkin bagi orang-orang yang tidak paham, tidak kenal dengan Heri Pras, tidak pernah menyimak video-video dari Heri Pras, termakan dengan postingan-postingan yang seperti ini. Ya, tapi kalau orang yang paham dengan Heri Pras,
Melihat postingan-postingan seperti ini ya ngerasa aneh saja. Ya, karena nggak mungkin Heri Pras menyatakan bahwa dirinya ini adalah pakar dalam bidang akidah. Nggak mungkin. Saya bisa melihatlah dari caranya memberikan komentar. Padahal katanya dia ini seorang ustadz yang bermanhaj salaf juga. Dan di situ teman-teman ada salah satu komentar saya yang 1 tahun yang lalu, kurang lebih 1 tahun yang lalu itu, dimana ketika saya memberikan komentar, saya bukan pakar fikih, tapi saya berbicara di bidang akidah. Saya ingin memberikan penjelasan bahwa video-video saya menjelaskan tentang akidah. Akidah-akidah yang sesat, akidah menyimpang. Meskipun kalian menganggap akidah saya sesat juga. Pokoknya akidahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sesat. Akidahnya Syekh bin Bas sesat. Akidahnya Salafi sesat. Akidahnya orang Mekah Madinah sesat. Kalian menganggap sesat akidah kami, dan kami pun menganggap akidah kalian sesat. Karena akidah ini adalah pondasi agama, teman-teman. Kalau akidahnya salah, ya otomatis bisa berpengaruh kepada pemahaman fikihnya, ya, bisa berpengaruh kepada pemahaman fikihnya. Jadi saya mendalami akidah, saya menyimak berbagai macam video dari asatidz tentang penjelasan akidah, bagaimana menancapkan tauhid, bagaimana kita menjelaskan atau menerima pemahaman tauhid dengan baik dan benar. Karena ini pondasi. Kalau akidahnya bermasalah, maka segalanya bisa berpengaruh, teman-teman. Muncul syubhat dan lain sebagainya. Kesalahan saya memilih diksi dimanfaatkan oleh orang-orang yang membenci saya, seakan-akan Heri Pras si paling pakar akidah. Padahal saya memang pakar di bidang membongkar-bongkar akidah-akidah yang menyimpang, seperti akidahnya Gufron, akidahnya Syamsuddin, akidahnya para ustadz-ustadz dukun, yang dimana dukun-dukun ini berkedok agama tapi menyimpang dari segi syariat. Ya semuanya dari akidah, berasal dari akidah. Meyakini Semar, meyakini jimat-jimatan, meyakini Nyi Roro Kidul, dan meyakini berbagai macam hal yang sejatinya itu tidak perlu dan tidak pantas untuk kita yakini di dalam beragama Islam. Contohnya seperti di video ini. Ayo podo dilingo kita manggoning tanah Jawa, jimate kalimo soto asyhadu alla ilaha illallah, la ilaha illallah. Di video itu jelas beberapa orang yang melakukan ritual-ritual aneh nyeleneh, yang dimana katanya dengan ritual-ritual seperti itu bisa mendekatkan diri kepada Allah. Nah, di akidah Islam tidak ada ajaran seperti itu, ya, tidak ada. Tetapi saya berusaha untuk menjelaskan ini akidah yang salah dan ini akidah yang benar. Toh meskipun kalian menganggap akidah kami itu salah dengan dasar wahabi, mujassimah dan lain sebagainya, kalian itu sebenarnya lebih mujassimah daripada orang yang kalian tuduh. Ketika kita menjelaskan bahwa untuk meminta kepada Allah itu tidak perlu melalui perantara orang yang sudah mati. Contohnya ingin meminta rezeki. Ada banyak di Indonesia orang-orang yang mengakui dengan adanya wali-walian, dia bisa mendatangi orang gila untuk meminta barokah agar rezekinya lancar dan lain sebagainya. Bahkan mereka ini minta fulus yang merah-merah halus-halus di kuburan. Fulus kertas merah yang halus-halus. Ini akidah yang sontoloyo. Terus ada lagi orang-orang yang merangkak-rangkak ke kuburan. Ala lillahi dinul khalis awliya ma na'buduhum. Ini akidah juga yang menyimpang. Bagaimana ajaran Nabi Muhammad SAW ketika ke kuburan, adabnya bagaimana? Sudah dijelaskan oleh Nabi, tapi mereka tidak mengambil itu dan membuat improvisasi yang baru dengan keyakinan tertentu. Ini namanya akidah. Terus ikdi hajatina di kuburan. Ya bin Muhsin ikdi hajatina. Ya, selain minta fulus-fulus yang merah halus-halus, mereka di kuburan juga ikdi hajatina. Ya Habib Muhsin ikdi hajatina. Minta hajat, ya, minta dikabulkan hajatnya kepada Habib yang sudah mati. Ini akidah apa namanya? Hah? Akidah apa? Saya menjelaskan saya bukan pakar fikih, tapi saya berbicara tentang akidah. Kesalahan diksi seperti itu dianggap saya mengaku paling pakar akidah. Toh orang yang dianggap pakar di dalam akidah bagi kalian, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dianggap sesat. Kalian sesat-sesatkan. Syekh bin Bas, kalian sesat-sesatkan. Jadi apalagi saya, ya, apalagi saya. Jadi tidak ada orang yang tidak sesat yang berpahaman salafi bagi kalian. Dan begitupun kami, ya.
mengatakan ini kembali lagi kepada akidah yang menyesatkan dan menyimpang. Kalian yang sering komentar-komentar miring di video saya. Mas Heri, kalau kita ke kuburan itu, mereka itu hanya perantara. Karena mereka itu orang-orang yang kita datangi, orang-orang yang kita ziarahi kuburnya, mereka itu tidak mati, melainkan hidup di sisi Allah dan mendapatkan rezeki. Jadi kalau kita ingin minta kepada Allah, mintalah kepada mereka yang hidup di sisi Allah itu dan mendapatkan rezeki itu. Dan sekarang saya balik kepada kalian, kenapa untuk meminta kepada Allah harus melalui orang yang sudah mati, yang di dalam ayat tadi mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saya tanya pada kalian, yang sudah mati tersebut, yang kalian anggap syahid, yang kalian anggap wali, yang kalian anggap syuhada, mereka itu mendapatkan rezeki atau memberi rezeki? Kenapa harus minta kepada orang yang diberikan rezeki? Bukankah kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ud'uni astajib lakum, mintalah engkau kepadaku, niscaya akan aku berikan. Di dalam kalian sholat juga sering mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi ketika meminta sesuatu yang sangat penting bagi kalian, datang ke kuburan. Ikdi hajatina. Kenapa harus begitu? Bukankah Allah sendiri yang akan memberikan tanpa melalui perantara? Contoh Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab dilanda suatu zaman pancaklik, tidak ada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sudah wafat. Apa yang dilakukan oleh Umar? Memanggil Abbas, ya, tidak minta kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, mintakanlah kepada Allah untuk diturunkan hujan. No, itu tawassul namanya, ya. Oh enggak, kalau sekarang teman-teman enggak mencontoh lagi itu. Datang ke kuburan, ikdi hajatina di situ. Kabulkan hajat kami, penuhi hajat kami. Apa ini? Tapi kalau bagi kalian ya mereka benar. Tapi kalau bagi kami ya salah. Sebagaimanapun konten saya untuk memberikan penjelasan kepada umat, ya kalian juga memiliki narasi untuk membenarkan apa yang saya bantah agar saya terlihat salah, agar saya terlihat segini. Ya, apalagi kemarin seperti Ustadz Abduh yang bikin postingan seperti itu, saya jelaskan kepada beliau dan malah saya mendapatkan fakta-fakta unik ketika dialog dengan beliau, dan ini akan kita lanjutkan nanti ketika bertemu. Jadi pada intinya yang ingin saya jelaskan kepada kalian, ketika ini tidak perlu saya jelaskan kepada orang yang kenal kepada saya, orang yang sudah lama menyimak video saya, orang yang tahu siapa saya, ustadz-ustadz, guru-guru saya. Ketika mereka melihat video yang dipotong-potong atau screenshotan dari komentar saya, ya mereka tidak akan komentar karena mereka sudah tahu siapa saya. Saya tidak akan mungkin ujuk-ujuk ngaku-ngaku pakar dan lain sebagainya, melainkan saya ingin menjelaskan bahwa konten-konten saya kebanyakan berbicara tentang perihal akidah. Begitu. Kalau perihal fatwa, ya saya mengambil fatwa dari para ulama, bukan berfatwa sendiri. Begitu teman-teman. Dan setelah Ustadz ini terbukti bahwa video itu hanya potongan, video itu hanya fitnahan dari orang-orang yang benci kepada video-video saya, dia mengklarifikasi. Dan sekali lagi klarifikasinya ya nyari pembenaran lagi teman-teman. Dan alhamdulillah kaum muslimin, yang bersangkutan ini sudah membuat klarifikasi. Coba kita baca klarifikasinya kaum muslimin ya. Ini klarifikasi tapi tetap cari-cari kesalahan karena sudah terkadung menuduh Heri Pras dengan tuduhan-tuduhan yang nggak bener ya. Mungkin ada rasa gengsi, akhirnya tetap cari-cari kesalahan yang lain ya. Padahal ini juga masalah yang sudah jelas ya. Ya sepertinya nggak ada yang salah dengan videonya Heri Pras tadi ya. Coba kita baca klarifikasinya kaum muslimin ya. Setelah saya menyimak video aslinya, ternyata Heri Pras nggak salah. Memang nggak salah. Makanya jangan jadi korban-korban potongan video ya, langsung kepanasan ya. Dia sedang membuat argumen yang menolak pandangan Ustadz M. Nuruddin dan argumennya benar ya, benar. Hanya saja kesalahan bukan di situ, tapi di ungkapannya ya. Allah saja punya rasa pengasih dan penyayang, dan rasa itu timbul dari hati. Jadi seharusnya menggunakan kata sifat bukan rasa. Padahal di situ Heri Pras juga nggak nyebut rasa. Ya, dia tetap cari-cari kesalahan. Biasanya sudah terlanjur kalang kabut seperti ini kaum muslimin. Ya mudah-mudahan postingan ini juga cepat dihapus lagi kaum muslimin ya. Jadi seharusnya menggunakan kata sifat bukan rasa, karena Allah tidak pernah mengabarkan punya rasa, tapi mengabarkan punya sifat. Berikut ungkapan dari hati. Itu maksudnya bagaimana? Apakah dari hatinya Allah? Kalau ternyata bukan itu yang dimaksud, berarti dia wajib meralat karena Allah tidak pernah mengabarkan punya hati. Padahal di video itu juga Heri Pras nggak ada mengatakan dari hati. Itu juga nggak ada ya. Jadi ini tetap nyari-nyari kesalahan meskipun nggak ada, tetap dicari dan dibuat. Ya mudah-mudahan
ya yang bersangkutan melihat video ini kemudian menghapus ya. Ini hanya mencari-cari kesalahan saja kaum muslimin ya. Dan sebenarnya juga banyak ya postingan-postingan dia yang ya nyentil Harry Pras lah kaum muslimin. Nyentil Harry Pras. Klarifikasinya mencari pembenaran yang dimana agar saya tetap terlihat salah. Memang manusia itu tidak lepas dari luput dan salah, apalagi khilaf. Tapi kalau sampai mengedit-ngedit video saya sedemikian rupa, mengusung narasi-narasi yang tidak semestinya, maka itu perlu dipertanyakan arah tujuan orang itu atau ustadz ini mau kemana. Bisa kalian nilai sendiri teman-teman. Kalau ketika saya membuat video, entah itu di awal, di pertengahan, atau di akhir video, saya selalu menyematkan video-video ulama atau video-video para asatid, yang dimana mereka bisa dipertanggungjawabkan fatwanya dan pendapatnya. Kalau saya pribadi hanya berhujah. Dan perihal komentar itu, ya jelas, itu hanya kesalahan memilih diksi saja. Bahwa sejatinya di video-video saya tidak pernah berfatwa tentang fikih begini, fikih begitu. Tapi saya membahas akidah. Akidah-akidah yang menyimpang, akidah sesat. Bahkan meyakini saya telepon langsung Allah. Itu akidah apa namanya? Saya berbicara akidah di video-video saya. Nelpon Allah langsung. Ya, Mi'raj 70 kali. Rantai emas turun dari langit. Sontoloyo lah. Jadi di video-video saya hanya ingin mengajak kalian berpikir. Dan satu hal lagi, saya itu pemecah belah. Ya, Harry Pras pemecah belah. Pemecah belah antara bid'ah, sunnah. Pemecah belah antara tauhid dan syirik. Pemecah belah antara yang sontoloyo dan waras. Begitu saja dari saya. Apalagi berbicara hak batil, ya harus dipecah. Kata Allah Subhanahu wa taala itu, ya wala talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Jadi jangan dicampur aduk, harus dipecah belah. Yang hak-hak, yang batil-batil dipecah, jangan dicampur aduk. Dan kata Nabi Muhammad SAW pun ya seperti itu. Kelak umat Islam ini akan pecah menjadi 73. Ini kelompok, berbicara kelompok, Islam pun pecah jadi 73. Kalian golongan yang mana? Harry Pras pecah belah, iya. Emang pecah sudah. Silahkan berpikir.